Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Dewi Arborea, NPM S1D018032. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakangnya yaitu tanaman pangan penting dan banyak diusahakan oleh rumah tangga petani di Indonesia adalah padi sebagai penghasil beras. Beras ini diupayakan ketersediaannya tercukupi sepanjang tahun karena penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai bahan makanan pokok. 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi bahan makanan ini menurut Swastika et al. Tahun 2007. Beras mengambil porsi terbesar dalam hidangan dan merupakan sumber energi yang terbesar. Umumnya, usaha tani padi masih merupakan tulang punggung perekonomian keluarga tani dan perekonomian pedesaan. Provinsi Sumatera Utara terdapat sentra produksi padi yang memiliki luas lahan produksi padi terbesar meliputi Kabupaten Simalungun, Serdang Berdagai, Langkat, dan Kabupaten Deli Serdang yang cukup berperan sebagai penyumbang beras sehingga mampu berswasembada. Luas lahan Kabupaten Deli Serdang sebesar 81.955,5 hektar dengan produksi 489.725,2 ton dan rata-rata produksi sebesar 59,76 kW per hektar. Nah, kita mempunyai rumusan masalah di sini tiga rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua ada apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalankan petani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Tujuan, yang pertama untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input, apakah memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalankan petani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Yang kedua, ada bab metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan sumber data. Jenis data yang kita pakai di sini yaitu data cross-section, di mana sumber datanya diambil dari skripsi, efisiensi ekonomi penggunaan faktor produksi usaha tani padi, kasus desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Di mana untuk spesifikasi model, kita menggunakan model Cobb-Douglas, di mana formulasinya yaitu Y sama dengan AX pangkat B1, XB pangkat 2, XB pangkat 3, sampai dengan XB pangkat 7. Di mana agar faktor produksi Cobb-Douglas dapat diestimasi dengan menggunakan metode regresi linear berganda dengan cara menglogaritmakannya sebagai berikut. Yang pertama ada ln Y sama dengan ln A ditambah B1 ln X1 ditambah B2 ln X2 sampai dengan B7 ln X7 ditambah U ln E. Mengapa sampai 7? Karena variabel yang saya gunakan di sini 7 buah, di mana Y sama dengan produksi, X1 luas lahan, X2 bibit, X3 pupuk urea, X4 pupuk ZA, X5 pestisida reagent, X6 pestisida skor, X7 pestisida keongtos. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Di mana di sini ada 7 faktor produksi yang saya gunakan, 7 variabel maksud saya, dan ada nilai T hitungnya, ada juga nilai P value, di mana nilai T tabelnya yaitu 2,042, nilai A-nya 0,05, dengan FP value-nya yaitu 0,0000. Nah, dari tabel tadi dapat dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa variabel independen atau variabel X secara bersamaan sama-sama mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Yang pertama ada luas lahan, yaitu X1, di mana P value ternyata lebih kecil daripada alfanya, maka terima H1 dan tolak H0. Artinya variabel luas lahan mempengaruhi jumlah produksi padi. Yang kedua ada bibit, yaitu X2, di mana P value lebih besar daripada A-nya, maka terima H1 dan tolak H0. Artinya variabel bibit tidak mempengaruhi jumlah produksi padi. Yang ketiga ada pupuk urea atau X3, yang mana P value-nya lebih kecil daripada nilai alfa, maka terima H1 dan tolak H0. Artinya variabel pupuk urea mempengaruhi jumlah produksi padi. Yang keempat ada pupuk ZA, yaitu variabel keempat, dengan P value kurang dari alfa, maka terima H1 dan tolak H0. Artinya variabel pupuk ZA maksudnya di sini mempengaruhi jumlah produksi padi.
Yang kelima ada pesticida region atau variabel yang kelima atau X5. P-value-nya ternyata lebih kecil daripada nilai alfa, maka terima 1 dan tolak K0. Artinya variabel pestisida region mempengaruhi jumlah produksi padi. Yang keenam ada pestisida score, di mana nilai P-value-nya lebih kecil daripada alfa, maka terima 1 dan tolak K0. Artinya variabel pestisida score mempengaruhi jumlah produksi padi. Yang ketujuh ada pestisida keong tox. Kurang toxnya di sini. Yang artinya P-value-nya kurang dari A, kurang dari alfa, maka terima H1 dan tolak H0. Artinya, variabel pestisida keong mempengaruhi jumlah produksi padi. Selanjutnya, ada pengaruh penggunaan lahan, di mana yang pertama ada variabel luas lahan mempunyai hubungan yang positif terhadap produksi padi yang ditujukan oleh nilai koefisien regresinya sebesar 0,34145 yang artinya penambahan luas lahan sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi dengan penambahan sebesar 0,34145% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dari hasil P-value yang dilakukan, variabel luas lahan berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang lebih kecil daripada nilai alfa tadi, yaitu nilainya 0,022 kurang dari 0,05. Dengan demikian, semakin banyak luas lahan yang digunakan, maka akan semakin menambah hasil produksinya. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan bibit, di mana variabel bibit mempunyai hubungan yang negatif terhadap produksi padi yang ditujukan oleh nilai koefisien regresinya, yaitu sebesar min 0,92468, yang artinya penambahan bibit sebesar 1% tidak akan meningkatkan produksi padi. Dari hasil P-value yang dilakukan, variabel bibit tidak berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang lebih besar daripada nilai A, yaitu 0,334 lebih dari 0,05 nilai alfanya sendiri. Yang ketiga, ada pengaruh penggunaan pupuk urea. Nah, variabel pupuk urea mempunyai hubungan yang positif terhadap produksi padi yang ditujukan oleh nilai koefisien regresinya, yaitu sebesar 0,25106, yang artinya penambahan pupuk urea sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi dengan penambahan sebesar 0,25106% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dari P-value yang dilakukan variabel pupuk urea berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,00, ternyata lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, semakin banyak pupuk urea yang digunakan, maka akan semakin menambah hasil produksi. Selanjutnya, ada penggunaan pupuk ZA. Nah, variabel pupuk ZA mempunyai hubungan yang positif terhadap padi yang ditujukan oleh nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,42551, yang artinya penambahan pupuk ZA sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi dengan penambahan sebesar 0,42551% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dari hasil P-value yang dilakukan, variabel pupuk ZA berpengaruh terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,031, ternyata lebih kecil daripada 0,05-nya nilai alfanya sendiri. Dengan demikian, semakin banyak pupuk ZA yang digunakan, maka akan semakin menambah hasil produksinya. Selanjutnya ada pengaruh penggunaan pestisida region, variabel yang kelima, yaitu mempunyai hubungan yang positif terhadap produksi padi yang ditujukan oleh nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,12468, yang artinya penambahan pestisida region sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi dengan penambahan sebesar 0,124,868% dengan asumsi variabel lainnya yaitu konstan. Dari hasil P-value yang dilakukan, variabel pestisida region berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang lebih kecil daripada nilai A, yaitu sebesar 0,024, nilai P-value-nya lebih kecil dari nilai alfanya, yaitu 0,05. Dengan demikian, semakin banyak pestisida region yang digunakan, maka akan semakin menambah hasil produksinya. Selanjutnya ada penggunaan pestisida skor. Ternyata pestisida skor mempunyai hubungan yang negatif terhadap produksi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya, yaitu sebesar min 0,15211, yang artinya penambahan pestisida skor sebesar 1% tidak akan meningkatkan produksi padi. Dari hasil P-value yang dilakukan, variabel pestisida region berpengaruh nyata, yaitu pengaruhnya negatif atau pengaruhnya mengurangi, tidak akan meningkatkan produksi padi maksud saya. Nah, terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai P-value yang ternyata lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu 0,031 lebih maksud saya lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,05. Selanjutnya, ada penggunaan pestisida keong tox, di mana
mempunyai hubungan yang positif terhadap produksi padi yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresinya, yaitu sebesar 0,12925, yang artinya penambahan pestisida keongtok sebesar 1% akan meningkatkan produksi padi dengan penambahan sebesar 0,12925% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, dari hasil p-value yang dilakukan, variabel pestisida keongtok berpengaruh nyata terhadap peningkatan produksi yang ditunjukkan oleh nilai p-value yang lebih kecil daripada nilai A. Nah, dengan nilainya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian, semakin banyak pestisida keongtok yang digunakan, maka akan semakin menambah hasil produksi. Nah, selanjutnya ada elastisitas produksinya, di mana di sini saya terdapat 21 faktor produksi yang digunakan. Selanjutnya, dari tabel di atas dapat kita lihat elastisitas antar variabel independennya. Yang pertama ada luas lahan dan bibit. Ternyata tolak H1 dan terima H0, yang artinya kedua variabel memiliki elastisitas yang sama. Yang kedua, luas lahan dan pupuk urea ternyata memiliki elastisitas yang sama. Yang ketiga, ada luas lahan dan pupuk ZA memiliki elastisitas yang sama. Yang keempat, ada luas lahan dan pestisida reagent memiliki elastisitas yang sama. Kelima, ada luas lahan dan pestisida skor ternyata memiliki elastisitas yang sama. Yang keenam, luas lahan dan pestisida keongtok memiliki elastisitas yang sama. Yang ketujuh, ada bibit dan pupuk urea memiliki elastisitas yang sama. Yang kedelapan, ada bibit dan pupuk ZA memiliki elastisitas yang sama. Selanjutnya, ada bibit dan pestisida reagent tidak memiliki elastisitas yang sama. Yang selanjutnya, bibit dan pestisida skor memiliki elastisitas yang sama. Yang selanjutnya, bibit dan pestisida keongtok memiliki elastisitas yang sama. Pupuk urea dan pupuk ZA memiliki elastisitas yang sama. Pupuk urea dan pestisida reagent memiliki elastisitas yang sama. Pupuk urea dan pestisida skor tidak memiliki elastisitas yang sama. Pupuk urea dan pestisida keongtok memiliki elastisitas yang sama. Pupuk ZA dan pestisida reagent tidak memiliki elastisitas yang sama. Pupuk ZA dan pestisida skor tidak memiliki elastisitas yang sama. Pupuk ZA dan pestisida keongtok tidak memiliki elastisitas yang sama. Pestisida reagent dan pestisida skor tidak memiliki elastisitas yang sama. Pestisida reagent dan pestisida keongtok memiliki elastisitas yang sama. Pestisida skor dan pestisida keongtok tidak memiliki elastisitas yang sama. Banyak ya, ada 21 jenis elastisitas yang digunakan karena saya menggunakan 7 variabel maksudnya. Selanjutnya ada kondisi skala usaha di mana p-value-nya ternyata lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu sebesar 0,64168, lebih besar daripada, maksudnya alfa di sini adalah 0,05. Maka tolak H1 terima 0, yang artinya kondisi skala usaha tani padi yang sedang dijalankan petani berada pada kondisi IRS atau increasing return to scale. Nah, pada pengujian skala usaha menunjukkan bahwa hipotesis 0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa skala usaha yang sedang dijalankan oleh petani padi di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang berada pada kondisi IRS atau increasing return to scale. Nah, selanjutnya bab 4, kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, dari hasil penelitian di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor-faktor produksi usaha tani padi. Pada penelitian ini adalah luas lahan, ada pupuk urea, pupuk ZA, pestisida reagent, pestisida skor, pestisida keongtok, berpengaruh nyata terhadap produksi usaha tani padi. Semuanya berpengaruh kecuali yang bibit tidak berpengaruh. Selanjutnya ada yang kedua, ada pada analisis elastisitas hubungan input variabel luas lahan dan luas bibit, luas lahan dan pupuk urea, luas lahan dan pupuk ZA, luas lahan dan pestisida reagent, luas lahan dan pestisida keongtok, bibit dan pupuk urea, bibit dan pestisida skor, bibit dan pestisida keongtok, pupuk urea dan pupuk ZA, pupuk urea dan pestisida reagent, pupuk urea dan pestisida keongtok, pestisida reagent dan pestisida keongtok memiliki elastisitas yang sama antara kedua variabel. Yang ketiga, skala usaha tani padi di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang ternyata berada pada kondisi IRS atau increasing return to scale. Saran, nah berdasarkan hasil penelitian dan kenyataan kondisi di lapangan, maka saran yang dapat diberikan untuk petani pada peneliti selanjutnya. Yang pertama, petani dapat menambah input produksi yang mereka miliki, karena dengan menambah input produksi mereka akan mendapatkan hasil produksi yang jauh lebih besar. Yang kedua, ada
Yang kedua, peneliti kedepannya harus berhati-hati dalam penyiapan data yang akan dianalisis, karena apabila terdapat kesalahan pada data, maka akan mempengaruhi hasil analisis kedepannya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang hal tersebut. Kurang dan lebih saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.